bank menghendaki selalu mendorong kepada debitur ini untuk ikut restrukturisasi. Nah, program restrukturisasi yang ada saat ini memang relatif itu adalah kehendak pemerintah, bukan kebijakan bank tersebut secara umum seperti restrukturisasi sebelumnya atau pada umumnya sebelum ada wabah corona ini. Jadi memang untuk penawaran restrukturisasi ini juga tidak saya rekomendasikan untuk langsung ditolak, tapi perlu dianalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan membahas pertanyaan dari rekan di Wonosobo, Jawa Tengah yang kebetulan mempunyai pinjaman di BPR di sana dengan dua fasilitas pinjaman, yang satu 5 miliar dan satunya 2 miliar. Masing-masing pinjaman menggunakan jaminan berupa tanah dan rumah, serta ada tanah kosong pekarangan yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang 5 miliar. Jadi pertanyaannya kurang lebih satu mengenai bagaimana terhadap jaminan tanah kami yang semula di atasnya belum ada bangunan. Jadi dulu waktu digunakan sebagai agunan itu hanya berupa tanah, tidak ada bangunannya seperti itu. Kemudian saat ini telah dibangun sebuah pabrik yang nilainya jauh lebih besar daripada tentunya sekarang menjadi lebih besar nilainya daripada sebelumnya, karena sebelumnya hanya merupakan tanah kosong gitu. Jadi bagaimana terhadap eksekusi bila di kemudian hari kredit itu berisiko menghadapi lelang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pengikatan jaminan yang menggunakan hak tanggungan ya terhadap jaminan misalnya tanah ataupun kapal yang berbobot mati di atas 10.000 metrik ton, itu pengikatannya menggunakan hak tanggungan. Jadi terhadap pengikatan hak tanggungan itu memang meliputi apa yang ada dan akan ada di atas tanah tersebut. Jadi kalau dulu waktu digunakan sebagai jaminan belum ada bangunan di atasnya, dan saat ini kemudian berdiri, apakah itu rumah, apakah itu ruko, ataupun mungkin pabrik, maka itu termasuk barang yang akan ikut dilelang. Jadi debitur posisinya dalam hal ini sama saja menyerahkan jaminan menjadi lebih besar daripada nilai jaminan sebelumnya. Jadi bila kemudian hari akan dilelang, maka nilai lelangnya akan menyesuaikan nilai aset yang ada. Jadi tidak bisa kemudian bangunan itu tidak ikut dilelang, enggak. Jadi segala sesuatu yang berdiri di atasnya dan akan berdiri di atasnya itu akan termasuk yang menjadi objek lelang. Jadi kalaupun dulu belum ada pabrik ataupun belum ada bangunan, maka sekarang bila akan dilelang, maka bangunan itu termasuk yang akan ikut dilelang. Nah, kalau saya mencermati pertanyaan Bapak yang di Wonosobo ini, sebenarnya skenario Bapak sudah betul. Jadi dengan cara menunggak dulu, kemudian menjalin hubungan baik, kemudian menjaga komunikasi, sehingga nampaknya Bapak ini berhasil sampai tembus ke bulan kelima tidak ada eksekusi lelang. Tapi perlu juga saya ambil kesimpulan bahwa dalam hal ini bank berhati-hati karena pinjaman Bapak besar, sehingga akan mempengaruhi strategi bisnis ataupun mungkin kebijakan bisnis yang lain. Jadi ini akan menimbulkan efek karambol gitu. Jadi misalnya kok pinjamannya sampai dilelang, maka itu akan mempengaruhi signifikan terhadap kinerja perusahaannya BPR ini, kira-kira seperti itu.
Jadi mungkin BPR akan lebih menjaga hubungan persuasif. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini beliau klien kami ini membangun komunikasi sudah sejak 4 bulan yang lalu, sejak awal menunggak, dan kami pantau terus, kami bimbing terus. Alhamdulillah memang sampai detik ini bank tidak ada indikasi untuk melelang. Cuman memang bank menghendaki selalu mendorong kepada debitur ini untuk ikut restrukturisasi. Nah, program restrukturisasi yang ada saat ini memang relatif itu adalah kehendak pemerintah, bukan kebijakan bank tersebut. Secara umum seperti restrukturisasi sebelumnya atau pada umumnya sebelum ada wabah corona ini. Jadi memang untuk penawaran restrukturisasi ini juga tidak saya rekomendasikan untuk langsung ditolak, tapi perlu dianalisa. Kemudian bahwa saat ini debitur dalam penawaran untuk restrukturisasi memang sengaja saya arahkan untuk jangan ditolak, tapi juga jangan diterima, karena kita akan mengamati bagaimana sikap petugas ataupun sikap BPR terhadap debitur ini. Kalau arahnya kemudian memburuk, tentunya kita akan mengevaluasi untuk menerima. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin kurang sependapat dengan kebijakan skenario saya, karena kalau saya tidak sepenuhnya dari sudut pandang agama saja, yang artinya bahwa riba itu haram kemudian harus menghentikan totalitas, tapi kami juga mempertimbangkan aspek bagaimana resiko bila kemudian restrukturisasi ini ditolak, karena restrukturisasi kali ini memang nggak sepenuhnya keinginan bank, tapi juga dorongan dari pemerintah. Nah, terhadap nasabah ini kami dorong supaya mengambang dulu untuk dengan alasan mempertimbangkan seperti itu, tidak ditolak tapi juga tidak diterima. Alasannya kita sedang mengevaluasi apakah restrukturisasi merupakan formula yang tepat untuk kemudian menyehatkan kembali kinerja perusahaan debitur ini. Jadi saat ini debitur dalam posisi menyampaikan alasan bahwa kondisi usaha saat ini hanya mampu untuk membayar biaya operasional saja, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya listrik. Belum mampu untuk membayar debitur sebagai manajer di perusahaan itu, atau mungkin juga untuk menyadangkan biaya penyusutan terhadap pembelian mesin yang sudah dilakukan. Jadi investasi yang ada belum dibentuk penyusutannya karena ketidakcukupan laba untuk mengcover biaya penyusutan maupun menggaji manajer di perusahaan itu, yang dalam hal ini debitur sebagai manajer di perusahaan itu. Jadi saat ini debitur menyampaikan bahwa kebijakan restrukturisasi belum bisa diterima ataupun belum bisa dipertimbangkan karena merasa restrukturisasi belum merupakan formula yang tepat. Jadi mohon, kalaupun restrukturisasi itu dilakukan, mungkin dengan cara melakukan negosiasi penurunan bunga. Kadang-kadang teman-teman salah menerima restrukturisasi itu dengan apa adanya gitu. Ketika Bapak Ibu dalam tanda kutip ya terpaksa menerima penawaran restrukturisasi, harusnya disertai dengan menawar suku bunga yang serendah-rendahnya. Jadi coba ketahui saat ini berapa bunga likuiditas Bank Indonesia. Kalau katakan misalnya likuiditas Bank Indonesia di angka 7%, jadi sebenarnya bank bila menerapkan bunga kepada Bapak Ibu di angka 8 atau 9% sebenarnya masih untung, karena dia masih punya margin di situ. Jadi kalau saat ini bunga likuiditas 7% tapi Bapak Ibu diterapkan bunga 16%, itu terlalu jauh, terlalu tinggi gitu.
artinya keuntungan bank terlalu besar. Itu harus dievaluasi. Jadi manfaatkan momentum restrukturisasi kali ini. Bila terpaksa diterima, memang ada kondisi tertentu yang saya dorong supaya restrukturisasi itu terpaksa diterima. Nah, bila terpaksa diterima, maka lakukan negosiasi bunga. Jangan diterima apa adanya, kemudian ternyata di kemudian hari bunganya masih tinggi gitu. Jangan mau. Jadi coba lakukan cari tahu gitu ya, berapa bunga likuiditas saat ini, bunga likuiditas Bank Indonesia saat ini. Kalau kira-kira bunganya di angka 6% atau 7%, maka bila Bapak Ibu minta bunga diperlakukan di 8%, 9%, itu bank masih untung gitu. Jadi dia masih punya margin 1 atau 2% di situ. Sebenarnya masih untung. Itu kan 1 atau 2% kan bunga per bulan, bukan bunga per tahun gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu menerima restrukturisasi, harus ditawar bunganya, minta bunga serendah-rendahnya. Pahami, restrukturisasi bukan hanya kepentingan nasabah, justru restrukturisasi jauh lebih untuk kepentingan bank. Jadi kalau Bapak Ibu menerima restrukturisasi, itu sama saja Bapak Ibu itu memberi keuntungan pada bank. Lihat, biaya cadangan penghapusan pinjaman yang harusnya sudah membuku lebih besar dikembalikan. Ya, jadi yang tadinya cadangan penghapusan pinjamannya sudah besar untuk menghapus pinjaman ibu, bapak, itu dikembalikan masuk ke keuntungan lagi. Sehingga bank lebih besar menikmati keuntungan dari adanya restrukturisasi. Sama rentenir itu kalau kayak gitu. Coba minta aja turunkan di angka 8 atau mungkin 9% gitu. Kalau nggak mau ya berarti jangan direstruk gitu. Skenario pertama awal yang saya ajarkan dilanjutkan gitu ya. Atau mungkin lakukan negosiasi ulang, misalnya kalau restruk tidak bisa diterima dengan bunga rendah, ataupun Bapak Ibu dipaksa untuk setor, ya minta bahwa kalaupun setor itu sifatnya untuk menurunkan pokok pinjaman, bukan untuk membayar bunga gitu. Kalaupun saat ini saya harus setor, harus untuk mengurangi pokok pinjaman, bukan untuk mengurangi bunga. Biar terjadi tunggakan bunga. Sampaikan bahwa bunga akan saya bayar bila nanti aset terjual. Nanti bunga akan saya bayar sepenuhnya bila aset sudah terjual. Saat ini bagaimana mungkin dalam kondisi saat ini saya harus membayar bunga? Kapan hutang saya lunas? Kapan saya harus bisa mengurangi pokok hutang saya? Kalau di keadaan ketidakmampuan saya harus bayar untuk bunga. Jadi kalaupun Bapak Ibu terpaksa bayar, ya untuk mengurangi pokok, jangan mau untuk mengurangi bunga gitu. Kalau pilihan-pilihan itu semua ditolak oleh bank, maka siapkan pertempuran untuk gugatan di pengadilan. Mungkin begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.